Cerita inspiratif singkat pada kesempatan kali ini. Sebagaimana kita tahu, cerita adalah peristiwa yang disampaikan dalam tema, alur, dan suasana tertentu. Sedangkan inspiratif adalah sifat yang memberi dorongan semangat, motivasi, dan daya bangkit yang menjadi kecenderungan dalam ceritanya. Cerita inspiratif menjadi begitu penting di dunia hari ini. Dunia di mana banyak orang tersesat, murung, dan putus asa. Cerita inspiratif adalah yang menyegarkan situasi yang tidak mengenalkan tersebut. Cerita inspiratif adalah penyejuk dalam pikiran yang suntuk beserta jiwa yang lesu tidak berdaya. Cerita inspiratif untuk kehidupan sehari-hari bertebaran begitu banyak di sekitar kita, mulai yang ditulis sampai yang dituturkan. Begitu juga cerita inspiratif untuk kehidupan sehari-hari yang merupakan peristiwa yang nyata terjadi dalam cerita inspiratif yang berdasarkan karangan tertentu. Kita semua sepertinya memiliki cerita inspiratif dalam versi atau bentuk masing-masing. Cerita inspiratif untuk kehidupan sehari-hari mengingatkan bahwa masih ada harapan, bahwa hal-hal baik masih begitu berlimpah di dunia ini. Cerita inspiratif tertentu bermunculan yang menandakan bahwa selalu ada orang yang berjuang dan berbahagia setiap harinya. Setiap orang membutuhkan cerita inspiratif singkat untuk kehidupan sehari-hari. Setiap orang membutuhkan dirinya berkembang dan menjadi suatu yang lebih baik. Setiap orang memandang langit, mencari bintang inspirasinya. Pohon adalah makhluk hidup yang tidak bisa bergerak bebas layaknya binatang dan manusia. Ia seperti terus tumbuh namun terdiam. Ia seperti benda mati jika tidak dirasakan kesejukannya, buah, dan perubahan warna daunnya dikarenakan musim-musim tertentu. Pohon begitu penting bagi manusia. Ia ikut mengisi paru-paru dunia. Ia menumbuhkan kayu-kayunya untuk menjadi buku dan bangunan tempat tinggal manusia. Ia juga menyediakan buah yang siap dimakan oleh hewan dan manusia untuk kelangsungan hidup. Pohon semulia itu. Pohon menjadi medium terbaik untuk kita belajar keluarga. Bagian-bagian pohon memberikan kelengkapan dan keseimbangannya satu sama lain. Pohon mencontohkan itu dengan sangat baik. Pada mulanya, kesepakatan membangun keluarga seperti benih. Ia satu kesatuan. Kesepakatan itu menempel pada tanah yang kita umpamakan. Benih yang menempel tanah tersebut memunculkan akar. Ia adalah pondasi keluarga yang menjadi prinsipnya rasa cinta, harapan,
dan tujuan bersama menjadi akar tersebut. Lalu benih yang sudah tumbuh, akarnya tersebut muncullah batang dan daun. Batang dan daun adalah usaha kerja keras yang mulai dibangun perlahan-lahan. Berjalannya waktu, keluarga yang diumpamakan pohon kecil tersebut menyerap matahari, bersabar karena daunnya dimakan binatang, namun terus tumbuh begitu terus membangun usahanya, mengingat kesepakatan janji, harapan, dan tujuan sampai pohon tinggi menjulang. Ia menentukan buah, menghasilkan anaknya. Ada buah yang untuk diambil, namun tetap juga ada buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Menjadi anak, membangun keluarga lagi. Menjadi begitu banyak anak-anak yang terlahir, meneruskan mimpi dan harapan dan tujuan orang tua keluarga yang bahagia. Untuk keagamaan, setiap agama di dunia memiliki kisah-kisah orang sucinya, karena tanpa itu agama tidak memiliki sejarahnya yang terus bisa bertahan dan terwariskan sampai era-era berikutnya. Contohnya Islam, ada 25 nabi dan rasul yang wajib untuk diketahui, dan semuanya memiliki kisah keagamaan atau religius yang lengkap. Membaca kisah para nabi seperti membawa kita menyelami hikmah kebijaksanaan yang begitu banyak. Kita diajarkan bagaimana mereka menyembah Allah dan berbagai kebaikan yang dilakukannya untuk setiap manusia. Dalam beragamaan, setiap nabi memiliki cobaan dan ujian tersendiri. Namun, hal itu tidak menghalangi untuk terus menyembah Allah. Mereka diuji keimanannya dengan berbagai peristiwa dan situasi sulit yang semakin menegaskan sebagai orang terpilih. Nabi-nabi itu memiliki mukjizat yang luar biasa karena kadar keimanannya dan sikap-sikap baiknya. Bahkan mukjizat itu tidak hanya dirasakan sendiri, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang terdekat yang kelak menjadi umatnya. Mempelajari keagamaan para nabi dari kisah-kisahnya akan semakin memperkuat keimanan dan keagamaan kita. Setidaknya kita akan menyadari dengan pasti bahwa agama mengharuskan pemeluknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan melakukan sesuatu yang terbaik untuk umat manusia. Serigala adalah binatang buas yang disejarahkan dengan singa dan harimau. Mereka cukup memiliki kemiripan satu sama lain, terutama dalam hal perburuan pada daging menggunakan cakar dan taring tajamnya. Serigala disebut mirip sekali dengan anjing karena postur dan suara yang dimunculkan. Namun serigala mengaus lebih keras. Serigala memburu mangsanya lebih puas, dan serigala seperti memiliki kesetiaan pada pasangannya yang seperti ia batas. Menurut beberapa sumber, serigala mencintai pasangannya hingga akhir
Serigala tidak akan berganti pasangan selama pasangannya hidup. Serigala terus mencintai pasangannya sampai ia mati. Serigala begitu setia luar biasa, tidak seperti kucing atau kelinci. Belajar mencintai pasangan seperti serigala. Janjinya adalah bukti, rasa cintanya adalah tindakan, tidak hanya omongan atau umpama. Serigala berburu makanan bersama pasangannya. Serigala membesarkan anak beserta pasangannya. Ia seperti tahu makna kesetiaan yang sejati. Serigala, hewan yang dibilang tidak memiliki akal itu, mempertahankan pasangannya sampai mati. Serigala adalah binatang yang bertanggung jawab. Ia bertanggung jawab penuh atas dirinya, anaknya, dan pasangannya yang menjadi janji setia. Rasa manusia akan malu sekali kalau tidak belajar dari itu. Terkadang hidup begitu monoton karena mengikuti apa yang umum. Umumnya orang-orang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Orang-orang berbondong-bondong untuk bekerja, menumpuk kekayaan, dan berharap sukses suatu hari. Namun sayang, kenyataan tidak melulu sedemikian itu. Ada saat-saat dalam hidup di mana kenyataan memang keras dan tidak sedikit yang menjadi korban karenanya. Oleh karena itu, mengapa kita tidak sesekali melawan arus, menentukan jalan hidup dan kebahagiaan kita sendiri? Lihatlah ikan salmon. Ikan salmon termasuk ikan yang tidak umum karena kebiasaannya melawan arus dibandingkan ikan-ikan lainnya. Ikan salmon melawan arus untuk melanjutkan kehidupannya dalam mengimbangi masalah bertelur dan migrasi. Ikan salmon terkenal dengan kandungan protein dan gizinya yang tinggi dibandingkan ikan lainnya. Terlebih telur salmon yang terkenal sekali dengan hidangan mewah yang bernama kaviar. Sesekali dalam hidup perlu belajar dari ikan salmon, melawan arus, melawan cibiran, atau segala hal yang monoton di tengah kerumunan orang-orang. Barangkali kita bisa sedikit bernasib sama dengan ikan salmon dalam menentukan kebahagiaan hidup yang tidak pernah kita duga selamanya, melawan arus dan menantang diri kita. Terus begitu sampai pada kebahagiaan yang memang kita berusaha keras untuk mencapainya. Bumi mampu menerima apa saja yang berdiri di atasnya. Bumi diinjak, diolah, disakiti, dan lain sebagainya. Jangan terburu-buru, lakukanlah yang terbaik untuk senantiasa menjaga keseimbangan. Terima kasih, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.